Kita sudah bahas beriman. Beriman ini kemudian implikasikan kepada kebiasaan harian. Ya. Kebiasaan harian. Tentu yang paling penting adalah sholat fardu dijaga, sholat sunnah sedekah, nah ini 5 hal kebiasaan harian yang menurut saya menjadi sangat penting, bukan hanya untuk bisnis, tetapi untuk kehidupan secara keseluruhan. Ya. Fokus kita mangga kalau ini fardu, ya, betul-betul dijaga. Saya minta Anda, teman-teman, kalau Anda sudah, kalau yang sudah ya mangga sudah, alhamdulillah. Ya. Kalau yang belum, silahkan Anda pilih salah satu saja. Ya, salah satu di antara yang 4. Kalau ini kan ini wajib ya, ya kan? Kalau ini tidak bisa ditawar. Nah, Anda pilih salah satu di antara ini, mana yang akan Anda lakukan dan Anda akan pertahankan betul-betul menjadi sebuah kebiasaan harian yang Anda jaga. Jadi, maksud saya, jangan pengen semua. Jangan pengen semuanya. Pak, kalau gitu mulai besok, Pak, saya akan. Wah, itu ya. Sholat tahajud. Ya, sholat tahajud juga 11 rakaat, Pak. Sholat duha 12 rakaat, Pak. Apalagi sholat sunnah rawatib. 5 sholat fardu akan saya habisin itu, Pak. Ya, sholat rawatibnya, apalagi yang sholat sunnah. Iya, itu rawatib, ya kan, itu rawatib. Saya sedekah, Pak, 100.000 per hari, Pak. Baca Quran 2 juz, Pak. Zikir dan doa, wah, saya 1 jam khusus ini, Pak, untuk ini. Wah, Anda akan kesulitan itu. Anda akan pas akhir hari gedebruk aja. Ya, mungkin besoknya, capek gini, Pak, ya. Nggak bisa. Ingat, kebiasaan harian itu yang paling penting adalah dia menjadi kebiasaan harian. Jadi yang setiap hari kita konsisten melakukannya, istiqomah melakukannya. Ya, jadi kata kuncinya kalau kebiasaan harian adalah istiqomah itu tadi. Meskipun sedikit. Ya, meskipun sedikit. Jadi dari sini misalnya, saya sih akan ini dulu deh, Pak. Nah, saya incar sholat sunnah dulu. Sholat sunnah juga cuman sholat duha 2 rakaat, Pak. Sudah. Cukup, jangan banyak-banyak dulu. Ya. Jangan banyak-banyak dulu. Ini aja dulu incar. Sholat sunnah 2 rakaat. Besok hari apa? Rabu ya? Rabu. Ini aja dulu. Ya, ini dulu. Nanti kalau yang lain-lain bisa menyusul. Yang paling penting adalah kita berkomitmen melakukan satu hal yang kecil dan komitmen itu dilakukan secara istiqomah. That's yang paling penting. Bukan banyaknya. Ya, bukan banyaknya. Ingat, Nabi saja Al-Quran itu diturunkan kan nggak gabruk langsung semua, kan sedikit demi sedikit kemudian, ya sedikit demi sedikit. Supaya apa? Supaya jadi kebiasaan harian. Supaya jadi kebiasaan harian. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan harian, sudah enak kemudian, ya sudah akan menjadi sesuatu yang menurut kita ini nggak boleh lewat.
ini pokoknya saya harus melakukan. Apapun yang terjadi. Ya, tadi. Oh, sholat duha. Pas mau sholat duha ada tamu. Apa yang kita lakukan? Ya. Kita mungkin juga berpikir lah, memuliakan tamu juga wajib ini. Tapi saya sudah komitmen sholat duha, gimana ini ya? Nah, karena sudah ada komitmen, maka tamu kita persilahkan. Duduk dulu, saya mohon izin sholat duha sebentar. 5 menit, mohon bisa menunggu ya Pak ya, Bu ya. Sip. Itu. Kita lakukan dulu sholat duha, setelah kemudian kita baru menjamu tamu yang tadi. Jangan juga kemudian tamu dibiarin karena kita mau sholat duha. ya. Jadi harus juga tadi sopan santun juga harus kita tetap jaga dengan tamu itu kemudian. Ya. Sedekah, nah, kalau sedekah sudah berkaitan dengan uang, kita hitunglah kira-kira berapa rupiah yang kita bisa sedekahkan setiap hari yang rutin. Ya, RP berapa? S3 Pak. Apa itu Pak? S3 sedekah sehari 1.000. Lancar itu. Ini Pak Junli ya. Nggak terasa itu. S3 ya. Sedekah Sehari 1.000. sehari 1.000. Ah, mangga. Ya, atau bisa juga 100.000. Ya, 10.000, sejuta. Pokoknya bisa tuh semua Biasanya Pak yang berlaku di masjid kan yang ada gambar goloknya Pak. golok ya. Jarang. Patimura itu ya. Nah, karena kita pengusaha, kemun lah kalau 1.000, ya. Kalau 1.000 ya anak TK lah gitu kira-kira. Ya, karena kita pengusaha ya 5-10.000 lah gitu apa minimalnya ya. Ya. Ini sedekah ya. Baca Quran pun begitu. Baca Quran pun begitu ya. Kalaupun ada teman dekat yang mengajak, ayo satu hari 1 juz ini, ikut odot dong Anda. Gitu ya. Ya, siap lah saya ikut. Tapi sekarang saya belajar dulu ya. 1 hari 1 halaman aja dulu. Misalnya, ya. Atau jangankan satu hari ya 5 ayat deh. Ya, yang penting kita luangkan waktu untuk baca Quran itu. Ya, yang pentingnya itu tadi ya. Sedikit tetapi istiqomah itu tadi. Ya. Dan harus mulai dari yang sedikit. Saya ingatkan betul ya. Ya. Mulailah dari yang sedikit biar dia terasa mudah. Ingat, mudah ini menjadi kata kunci kalau kita mau melakukan kebiasaan-kebiasaan. Ya. Anak saya misalnya itu sekarang belum saya ajak untuk sholat subuh berjamaah. Belum. Kenapa? Kan sulit banget itu. Ya bangun Bi, masih ngantuk Bi ya gitu. Daripada dipaksa. Ayo kamu sholat subuh berjamaah di masjid. Ini perintah Allah. Ya. Saya tidak itu. Ya, jangan sampai kemudian anak saya membenci sholat subuh, kan bahaya itu. Ya, sholat subuhnya dipaksa jadi benci kepada sholat subuh. Sholat subuh tuh nggak menyenangkan ya, nggak enak. Saya mah dimarahin aja nih sama Abi sholat subuh teh. Sholat subuhnya yang disalahkan. Ya. Yang paling mudah apa? Sholat maghrib, gitu misalnya. Ya, kalau sama anak-anak, nah yuk ikut Abi. Kamu udah ganteng gini ikut Abi ke masjid yuk, ada teman-teman kamu juga tuh, rame gitu. Ya, jadi mudah itu menjadi apa kata kunci juga untuk kebiasaan harian. Oke. Siap teman-teman? Bismillah ya. Ya. Silahkan diucapkan bismillahirrahmanirrahim yang serius. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sip. Mas Andri mau apa, Mas? Mau yang mana? Yang kelima. Yang kelima dulu. Zikir dan doa. Yang tadi kita sudah contohkan ya, yang Anda terasa nyaman gitu, aman nggak? Ya. Mas Kar? Duha dulu. Duha dulu, berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat. Mas Idris? Baca Quran. Baca Quran. Berapa banyak? 5 lembar lah. 5 lembar. Oh, terlalu optimis. 1 lembar aja dulu. 1 lembar. Ya, 1 lembar dulu. Pak Chunli apa yang mau ditingkatkan? Nah, Pak Chunli kan sudah. Pak. Ya? Nomor 4, soalnya 1. Oh, nomor 4. 1, 2, 3, 5 itu
itu. Relatif sudah ya, udah biasa ya. Ah, Nomor oke. 4, Pak. Nomor 4 belum ya? Nggak rame soalnya, Bang. Gambarnya. Oh, nggak ada gambarnya. Ah, itu jus sama anak-anak. Ada gambarnya. Masih saya baca, Pak, di sana. Baca Quran mau berapa banyak? Satu halaman aja dulu. Satu halaman. Ya, satu halaman ya. Bukan satu lembar ya. Kalau satu lembar mungkin 2 halaman. Ini satu halaman aja dulu. Yes, 1 hari 1 halaman. Mas Supriyono, mau yang mana? Nomor 3, Pak. Yang mau diincar? Sedekah. Oh, berapa? Ya paling 10.000. 10.000. Ya. Mulai kapan? Mulai besok. Oh, mulai besok. Bukan hari ini. Kalau hari bukannya jelas. Aduh. Sip, nggak apa-apa. Bu. Ini Pak, ada masalah juga nih di sedekah sayangnya. Ya. Terutama untuk harian gitu. Mm-mm. Kalau mingguan sih insya Allah terjaga. Dan semuanya juga alhamdulillah sampai hari ini terjaga. Sedekah hari mingguan nih ya. Oke. Salat fardu, sunnah, sama baca Al-Quran, zikir dan doanya alhamdulillah masih terjaga. Gitu. Ah, Cuman sip. yang ini sedekah Pak terasa berat tuh kalau harian. Kadang Mm-mm. tuh di rumah kan ada warung kecil, saya punya ciki gitu. Iya. Dan anak-anaknya. Kadang sampai jam 12 itu saya belum ada pemasukan. Tiba-tiba ada pengamen gitu datang. Sebenarnya sih secara logika kasih 500 itu nggak mungkin membuat saya miskin, nggak bikin saya bangkrut gitu. Mm-mm. Cuman ada nilai egonya gitu. Kadang suka gini, gue aja belum dapat uang kenapa harus diapain gitu. Ah, Itu oke. selalu berulang kalimat seperti itu gitu Pak. Itu yang untuk harian ya. Iya. Untuk mingguan atau pas saya lagi dapat uang sih alhamdulillah itu. Ah, oke. Ini tentu jadi kata kunci. Ya kan? Kita bersedekah kepada orang yang kita nggak suka, that's the best sedekah. Ya? That's the best sedekah. Jadi kita sedekah kepada orang yang kita nggak suka. Itu sedekah terbaik. Kenapa jadi sedekah terbaik? Karena kita paham bahwa sedekah itu kesenangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokusnya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian kalau kita sedekah kepada orang yang kita nggak suka, itu justru melatih diri kita untuk kepada orang yang kita suka jadi mudah banget kemudian. Kepada yang nggak kita suka juga saya kasih kok. Apalagi kepada teman, keluarga, sanak saudara, tetangga, ya mudah sekali kita. Jadi orang yang pemurah itu kemudian.